Suara tamparan itu memecah keheningan ruang makan seperti guntur. Kinara terjatuh ke lantai, pipinya merah membara. Aku membeku di ambang pintu, nampan sarapan hampir terjatuh dari tanganku. Kau pikir kau siapa berani menolak kesempatan ini? Bramantio berdiri di atas Kinara, wajahnya menyimpang dengan kemarahan yang tidak pernah kulihat selama 10 tahun pernikahan kami. Pak Dharma menawarkan anaknya untuk menikahimu, kau harus bersyukur. Kinara meringkuk, tangannya melindungi wajah. Aku baru 17 tahun, Pak. Aku ingin kuliah. Kuliah. Bramantio tertawa pahit. Dengan uang siapa? Kau sudah cukup lama jadi beban keluarga ini. Dadaku terasa diremas. Ini bukan suamiku. Ini bukan pria yang tersenyum lembut saat pertama kali memperkenalkanku pada Kinara 10 tahun lalu. Bramantio, hentikan. Aku berlari ke depan, menaruh nampan sembarangan di meja. Tapi sebelum aku sampai, Nyonya Widuri, ibu mertuaku, melangkah dari sudut ruangan. Senyumnya dingin, puas. Biarkan saja, Sari. Anak ini memang perlu diajar. Sudah 10 tahun kita beri makan, beri tempat tinggal. Sekarang saatnya dia membalas budi. Aku terdiam. Membalas budi? Kinara baru lulus SMA bulan depan. Ibu, dia masih anak-anak. Anak-anak. Nyonya Widuri memotong. Dia sudah cukup umur untuk menikah. Lagi pula, kalau bukan karena dia, kau dan Bramantio sudah punya anak sendiri sekarang. Jantungku berhenti sedetik. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Kami tidak punya anak bukan karena Kinara. Kami tidak punya anak karena keluar dari rumah ini. Bramantio menunjuk pintu. Suaranya keras memenuhi ruangan. Aku sudah muak melihat wajahmu. Kau tidak tahu diri, Kinara. Pergi. Kinara mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipinya yang bengkak. Matanya menatapku, memohon, hancur, putus asa. Sesuatu di dalam diriku patah. Aku teringat hari pertama bertemu Kinara. Dia baru 7 tahun, berdiri di belakang Bramantio dengan boneka lusuh di tangannya. Ibunya baru meninggal 6 bulan sebelumnya. Bramantio bilang Kinara butuh sosok ibu. Aku percaya. Aku ingin membantu. 10 tahun. Aku yang menyisir rambutnya setiap pagi. Aku yang menemaninya belajar sampai larut malam. Aku yang memeluknya saat dia menangis merindukan ibunya. Dan sekarang suamiku, pria yang kukira mencintai anaknya, menamparnya seperti sampah. Bramantio. Suaraku keluar lebih tenang dari yang kurasakan. Dia tidak akan pergi. Bramantio berbalik padaku, dahinya berkerut. Apa? Kinara tidak akan pergi kemanapun. Aku melangkah maju, berdiri di antara mereka. Dia masih sekolah. Dia punya ujian. Ini bukan urusanmu, Sari. Bramantio membentak. Ini anakku. Aku yang memutuskan. Kalau dia anakmu, kenapa kau perlakukan seperti barang dagangan? Tanganku mengepal erat di sisi tubuh. Nyonya Widuri mendengus. Sudahlah, Sari. Kau terlalu ikut campur. Ini keputusan keluarga. Kau hanya. Aku istrinya. Suaraku meninggi. Aku tidak peduli lagi. Aku bagian dari keluarga ini 10 tahun. Aku yang membesarkan Kinara. Membesarkan dengan uang siapa? Nyonya Widuri melipat tangan, matanya tajam.
Uang Bramantio. Rumah Bramantio. Semua milik kami. Kau hanya tinggal di sini. Kata-kata itu menampar lebih keras dari tamparan fisik. Tinggal di sini? Aku bekerja 6 hari seminggu sebagai arsitek. Gajiku yang bayar renovasi rumah ini 3 tahun lalu. Gajiku yang... Tidak. Sekarang bukan waktunya. Aku menatap Bramantio. Kalau Kinara keluar, aku ikut. Hening. Bramantio menatapku seolah aku gila. Apa? Kau dengar aku? Kakiku bergerak sebelum otakku sempat berpikir. Aku mengambil tas sekolah Kinara dari sudut ruangan, lalu meraih tangannya yang dingin gemetar. Ayo, nak. Kinara menatapku dengan mata membelalak. Ibu. Jangan bicara. Ikut aku. Aku menariknya berdiri. Tubuhnya masih gemetar, tapi dia mengikuti langkahku. Sari. Bramantio menghadangku. Kau mau kemana? Keluar. Aku menatap matanya, mata yang dulu kuanggap penuh kehangatan. Sekarang hanya ada orang asing di depanku. Seperti yang kau minta. Kau tidak bisa. Aku bisa. Aku mendorong melewatinya, Kinara masih di tanganku. Dan aku akan. Nyonya Widuri tertawa kering di belakang. Kau pikir bisa bertahan di luar sana? Tanpa kami? Kau tidak punya apa-apa, Sari. Aku tidak menoleh. Kakiku terus melangkah menuju pintu depan. Sari, kembali sekarang atau jangan harap bisa kembali lagi. Suara Bramantio mengikuti. Tanganku meraih gagang pintu. Detik ini terasa seperti bergerak dalam slow motion. Jika aku buka pintu ini, semuanya berakhir. 10 tahun pernikahan. 10 tahun hidup yang kubangun. Tapi aku melihat pantulan Kinara di kaca pintu. Wajahnya bengkak, matanya kosong. Dan aku ingat sesuatu yang Bramantio pernah bilang dulu, saat kami baru menikah. Ibu Kinara meninggal karena penyakit jantung mendadak. Mendadak. Kenapa tiba-tiba aku merasa ada yang salah dengan cerita itu? Aku membuka pintu dan melangkah keluar, menarik Kinara bersamaku ke pagi yang dingin. Apartemen Anjani hanya punya 1 kamar tidur dan dapur sempit yang bau rembes dari pipa bocor. Aku menaruh tas Kinara di sofa lusuh, satu-satunya tempat duduk di ruangan itu. Kalian bisa pakai kamarku. Aku tidur di sofa. Anjani menyodorkan handuk bersih, matanya penuh pertanyaan yang tidak dia tanyakan. Terima kasih. Suaraku serak. Aku belum menangis. Belum bisa. Anjani mengangguk dan pergi ke dapur, memberi kami ruang. Kinara duduk di ujung sofa, tubuhnya kaku seperti patung. Memar di pipinya sudah membiru. Dia menatap lantai, jari-jarinya meremas ujung baju seragam sekolah yang masih dikenakannya. Ibu tidak perlu ikut. Suaranya hampir berbisik. Ini salahku. Jangan bicara seperti itu. Tapi, Kinara. Aku berlutut di depannya, memaksa dia menatapku. Tidak ada yang salah darimu. Mengerti. Air matanya jatuh. Tubuhnya mulai gemetar. Aku merusak segalanya. Nenek benar. Aku penghalang. Nenek MU salah. Tapi ibu dan ayah tidak punya anak gara-gara aku. Suaranya meledak, penuh dengan rasa bersalah yang sudah dia pendam entah berapa lama. Nenek bilang begitu. Setiap hari. Dia bilang ayah tidak mau punya anak lagi karena sudah capek mengurus aku.
Dia bilang ibu pasti menyesal menikah dengan ayah karena aku. Dadaku sesak. Kapan dia bilang itu? 3 tahun lalu. Kinara mengusap matanya kasar. Waktu ibu operasi usus buntu, nenek tinggal di rumah seminggu. Dia bilang ibu sebenarnya sedang operasi rahim karena aku bikin stres. Dia bilang ibu tidak akan bisa punya anak lagi gara-gara. Berhenti. Tanganku menangkup wajahnya, memaksanya menatapku. Dengar aku baik-baik. Aku tidak pernah operasi rahim. Itu bohong. Kinara terdiam, matanya membesar. Tapi nenek bilang. Nenek MU pembohong. Kata-kata itu keluar tajam, lebih tajam dari yang kumaksud. Tapi aku tidak peduli lagi. Dia bohong supaya kau merasa bersalah. Supaya kau menurut sama dia. Kinara menatapku, mencari kepastian. Jadi, ibu tidak benci aku? Tidak. Tidak pernah. Dia memelukku tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat. Tangisannya pecah, bukan tangis biasa, tapi tangis seseorang yang sudah menahan terlalu lama. Aku memeluknya erat, membiarkan semua rasa sakitnya keluar. Tapi pikiranku berputar cepat. 3 tahun. Nyonya Widuri sudah meracuni Kinara selama 3 tahun. Berapa banyak lagi kebohongan yang dia tanamkan? Kinara. Aku melepas pelukan, menatap matanya yang merah. Apalagi yang nenek MU bilang? Dia menghapus air mata, ragu. Banyak. Katakan semuanya. Kinara menarik napas panjang. Dia bilang, ibu dan ayah tidak punya anak karena ayah tidak mau. Dia bilang ayah sudah melakukan operasi supaya tidak punya anak lagi. Dunia berhenti berputar. Apa? Suaraku nyaris tidak terdengar. Vasektomi. Kinara mengucapkannya pelan, seperti kata-kata asing yang tidak dia pahami. Nenek bilang ayah melakukannya 5 tahun lalu, tapi tidak pernah bilang ke ibu. Dia bilang ayah tidak mau punya anak lagi karena sudah lelah jadi bapak. Tidak. Tidak mungkin. Tapi semua kepingan puzzle mulai menyatu dengan sempurna. 5 tahun lalu. Kami baru menikah 5 tahun. Aku masih 33 tahun. Kami masih punya banyak waktu. Tapi setiap bulan yang lewat tanpa kehamilan, Bramantio selalu bilang, sabar, sayang. Rezeki belum sampai. Aku yang cek ke dokter. Aku yang minum suplemen. Aku yang ubah pola makan. Bramantio? Dia tidak pernah mau cek kesuburannya. Selalu bilang sibuk. Selalu bilang nanti. Karena dia sudah tahu dia mandul. Karena dia yang membuat dirinya mandul. Ibu? Kinara menyentuh tanganku. Ibu baik-baik saja. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak marah. Tidak sedih. Hanya kosong. Seperti seseorang mencabut semua organ dalamku dan meninggalkan rongga hampa. Kenapa nenek bilang begitu ke kau? Suaraku datar, asing di telingaku sendiri. Dia bilang aku harus tahu. Supaya aku tidak berharap punya adik. Supaya aku tidak. Kinara berhenti, gigit bibir. Supaya aku tidak bikin ibu sedih dengan bertanya soal adik. Jadi selama 3 tahun, Kinara menyimpan rahasia ini sendirian. Merasa bersalah untuk sesuatu yang bukan kesalahannya. Diliputi kebohongan yang dirancang untuk menghancurkannya. Aku berdiri. Kakiku tidak stabil, tapi aku memaksa mereka bergerak.
Ibu mau kemana? Kinara ikut berdiri, panik di matanya. Telepon. Aku berjalan ke balkon kecil apartemen Anjani. Udara malam dingin menyengat kulit, tapi aku tidak merasakannya. Tanganku mengambil ponsel dari saku, mencari satu nama. Dokter Ratih. Dokter kandungan yang menanganiku selama 5 tahun. Dokter yang selalu bilang, sistem reproduksi ibu sehat. Mungkin timingnya saja yang belum tepat. Timing. Aku mengetik pesan. Jari-jariku bergerak otomatis. Dok, apa pemeriksaan kesuburan untuk suami wajib dilakukan berdua? Atau suami bisa cek sendiri tanpa istri tahu? Jawaban datang 3 menit kemudian. Suami bisa cek sendiri. Banyak yang melakukan tes kesuburan atau prosedur seperti vasektomi secara pribadi. Kenapa, Bu? Ada masalah? Aku menatap layar ponsel sampai huruf-hurufnya kabur. Bramantio benar-benar melakukannya. Dia benar-benar vasektomi tanpa bilang ke aku. Dia biarkan aku percaya ada yang salah dengan tubuhku. Dia biarkan aku minum obat yang tidak perlu. Dia biarkan aku menangis setiap bulan saat menstruasi datang lagi. Semua bohong. 10 tahun pernikahan dibangun di atas kebohongan. Pintu balkon terbuka. Anjani keluar, membawa 2 cangkir teh hangat. Dia tidak bicara, hanya duduk di sebelahku dan menaruh 1 cangkir di tanganku. Petugas bank menyodorkan amplop coklat tebal di hadapanku. Ini semua mutasi rekening bersama ibu selama 10 tahun terakhir. Ada yang cukup, tidak biasa. Aku membuka amplop itu di kursi tunggu bank. Kinara duduk di sampingku, membolak-balik buku pelajaran matematika untuk ujian minggu depan. Dia tidak perlu tahu dulu. Halaman pertama terlihat normal. Transfer gaji bulananku. Penarikan untuk belanja rumah tangga. Pembayaran listrik, air, internet. Halaman kelima mulai aneh. Transfer keluar. 50 juta rupiah. Nama penerima, Widuri Kuswardani. Ibu mertuaku. Aku membalik halaman berikutnya. Transfer lagi. 75 juta. Nama yang sama. Halaman berikutnya. 100 juta. Tanganku mulai gemetar. Aku terus membalik. Setiap bulan ada transfer besar ke nama Nyonya Widuri. Jumlahnya bervariasi, kadang 20 juta. Kadang 150 juta. Semuanya dilakukan oleh Bramantio. Semuanya tanpa persetujuanku. Ibu? Kinara menatapku. Kenapa pucat? Tidak apa-apa. Suaraku bergetar. Lanjutkan belajar. Aku menghitung cepat di marin kertas. 5 tahun terakhir. Total transfer hampir 1.200.000.000 rupiah. Uangku. Gajiku sebagai arsitek senior di firma Hartawan Associates. Gaji yang kutransfer setiap bulan ke rekening bersama untuk kebutuhan keluarga. Gaji yang kupercaya Bramantio kelola dengan baik. Ternyata mengalir langsung ke ibunya. Aku membalik ke halaman terakhir. Ada lampiran tambahan, daftar aset atas nama Nyonya Widuri yang dibeli dengan transfer dari rekening bersama kami. 1 rumah toko di kawasan Cikini. Harga pembelian 600 juta. Deposito di 3 bank berbeda. Total 400 juta. 2 unit apartemen di Tangerang. Masing-masing 350 juta. Semuanya atas nama ibunya. Semuanya dibeli dengan uangku. Napasku tersangkut. Ruang tunggu bank tiba-tiba terasa sempit,
Sumpek. Aku berdiri terlalu cepat, kepalaku pusing. Ibu. Kinara menangkap lenganku. Aku perlu udara. Kami keluar ke halaman parkir bank. Matahari siang menyengat, tapi aku tidak merasakannya. Tubuhku kebas total. 10 tahun. Aku bekerja lembur, ambil proyek tambahan, kerja di akhir pekan, berpikir aku membangun masa depan untuk keluargaku. Untuk anak yang akan kami punya suatu hari. Tapi anak itu tidak akan pernah ada. Dan masa depan itu sudah dicuri. Ibu, duduk dulu. Kinara memaksaku duduk di bangku taman di depan bank. Tangannya yang kecil menggenggam tanganku yang dingin. Aku menatap dokumen di tanganku. Angka-angka itu tidak berubah. Realita tidak berubah. Aku tidak punya apa-apa. Rumah yang kami tinggali atas nama Bramantio, warisan dari ayahnya. Mobil yang kupakai setiap hari atas nama perusahaan Bramantio. Bahkan perhiasan yang kukenakan di pernikahan kami ternyata hanya pinjaman dari Nyonya Widuri. Aku hanya pekerja yang tinggal gratis di rumah majikan. Ibu, lihat aku. Kinara berlutut di depanku, memaksa aku menatapnya. Napas pelan-pelan. Hitung sampai 10. Aku mengikuti instruksinya. 1, 2, 3. Paru-paruku mulai bekerja normal lagi. Kepalaku masih berdenyut, tapi pandanganku fokus. Maaf. Aku mengusap wajahku. Maaf kau harus lihat aku seperti ini. Tidak apa-apa. Kinara duduk di sebelahku, bahunya menyentuh bahuku. Ibu sudah sering lihat aku hancur. Giliran ibu sekarang. Aku hampir tertawa. Atau menangis. Aku tidak tahu lagi. Ponselku bergetar. Pesan dari Anjani. Pak Wicaksono bisa ketemu sore ini. Jam 4 di kantornya. Bawa semua dokumen yang kau punya. Aku menatap amplop coklat di tanganku. Ini bukan semua yang kupunya. Ini bukti semua yang telah diambil dariku. Tapi ini juga senjata. Kinara. Aku berdiri, kali ini lebih stabil. Kita pergi ke fotokopi. Aku perlu gandakan semua ini. Mau digugat. Matanya berbinar harapan. Lebih dari itu. Kami berjalan ke toko fotokopi di seberang jalan. Pemiliknya, seorang ibu paruh baya, langsung mengenaliku. Bu Sari. Lama tidak ke sini. Mau fotokopi berapa lembar? Semua halaman ini. 3 set. Aku menyerahkan dokumen. Dan 1 set disimpan di sini. Jangan kasih ke siapapun kecuali saya yang datang ambil. Ibu itu menatapku aneh, tapi mengangguk. Baik, Bu. Sementara menunggu, aku menelepon kantor. Rekan kerjaku, Dinda, mengangkat. Sari? Kau kemana? Bramantio datang tadi pagi cari kau. Mukanya merah. Jantungku berdebar. Dia bilang apa? Bilang kau kabur dari rumah bawa anaknya. Minta aku telepon kalau kau muncul. Dinda menurunkan suara. Sari, kau baik-baik saja? Kau perlu bantuan? Aku baik. Jangan bilang dia aku telepon. Oke. Tapi Sari, dia bilang kau ambil dokumen penting dari rumah. Bilang kau mencuri. Mencuri. Dari rumahku sendiri. Dinda, dengar.
Aku perlu cuti 2 minggu. Urgent. Bisa bantu sampaikan ke Pak Hartawan? 2 minggu? Sari, kita ada presentasi klien Jepang. Aku tahu. Maaf. Tapi ini darurat keluarga. Aku menutup mata. Kumohon. Hening sebentar. Oke. Aku usahakan. Tapi kau harus jelasin sendiri ke Pak Hartawan nanti. Terima kasih. Aku menutup telepon tepat saat fotokopian selesai. Ibu pemilik toko menyerahkan 3 set dokumen dalam map plastik berbeda. Yang satu set saya simpan di brankas belakang, ya Bu. Aman. Terima kasih banyak. Kami kembali ke apartemen Anjani. Kinara langsung ke meja dapur kecil, membuka buku matematikanya lagi. Ujiannya 3 hari lagi, tapi dia belum belajar apa-apa sejak kami keluar dari rumah. Aku menatapnya, punggungnya yang kurus, rambutnya yang diikat asal, tangannya yang mencatat rumus dengan pensil tumpul. Dia kehilangan rumahnya. Kehilangan ayahnya. Kehilangan semua yang dia kenal. Tapi dia masih belajar. Masih mencoba. Sesuatu mengeras di dalam dadaku. Bukan lagi rasa sakit. Bukan lagi rasa takut. Kemarahan. Kemarahan dingin yang tajam seperti pisau. Bramantio mengambil 10 tahun hidupku. Nyonya Widuri mengambil uangku. Mereka berdua meracuni Kinara, menyakitinya, membuatnya percaya dia tidak berharga. Tapi mereka salah. Aku mengambil ponsel, mencari kontak Pak Wicaksono yang dikirim Anjani tadi malam. Telepon berdering 3 kali sebelum suara berat menjawab. Halo? Pak Wicaksono? Saya Sari Maheswari. Dulu mahasiswa Bapak di Universitas Trisakti, Angkatan 2008. Sari. Suaranya menghangat. Ya ampun, lama sekali. Ada yang bisa saya bantu? Saya perlu menggugat cerai suami saya. Dan saya perlu menuntut pengembalian aset yang dialihkan tanpa persetujuan saya. Aku menatap map dokumen di meja. Saya punya buktinya. Hening sebentar. Lalu, datang ke kantor saya jam 4 sore ini. Bawa semua dokumen yang kau punya. Kita bicara detail. Terima kasih, Pak. Sari. Suaranya serius. Ini tidak akan mudah. Kau yakin? Aku menatap Kinara yang masih tekun menghitung di meja dapur. Memar di pipinya mulai menguning, tapi masih terlihat jelas. Saya yakin. Pak Wicaksono meletakkan map biru tipis di atas meja kerjanya. Ini rekam medis istri pertama Bramantio. Saya dapat dari rumah sakit dengan izin khusus sebagai penyelidikan kasus hukum. Aku meraih map itu dengan tangan gemetar. Kinara sedang ujian matematika di sekolah. Dia tidak tahu aku sedang menggali masa lalu ibunya. Halaman pertama adalah formulir masuk rumah sakit. Nama, Duyana Saraswati. Tanggal masuk, 12 Maret 2015. Diagnosis awal, gangguan kecemasan akut. Aku membalik halaman. Catatan dokter tertulis rapi dengan tinta biru. Pasien menunjukkan gejala depresi berat. Berat badan turun 12 kg dalam 2 bulan. Insomnia kronis. Serangan panik hampir setiap hari. Pasien mengaku mengalami tekanan psikologis ekstrim di lingkungan rumah. Napasku tertahan. Aku terus membaca. Pasien tinggal bersama suami dan ibu mertua. Melaporkan perlakuan verbal abusif dari ibu mertua, penghinaan harian, isolasi sosial,
kontrol berlebihan terhadap aktivitas dan keuangan pribadi. Suami tidak memberikan dukungan emosional. Pasien merasa terjebak. Kata-kata itu seperti cermin. Setiap kalimat menggambarkan hidupku sendiri. Tanganku membalik halaman berikutnya. Catatan 3 minggu kemudian. Pasien kembali dirawat setelah percobaan bunuh diri kedua. Kondisi memburuk drastis. Menolak makan. Tidak bicara. Tampak putus asa total. Perutku mual. Aku hampir menutup map itu, tapi Pak Wicaksono menghentikanku. Baca sampai habis, Sari. Kau perlu tahu. Aku memaksa mataku terus bergerak. Halaman terakhir adalah surat kematian. Pasien meninggal pukul 3 pagi tanggal 5 April 2015 akibat henti jantung. Penyebab? Komplikasi dari depresi mayor yang tidak tertangani. Pasien menolak terapi dan obat-obatan pada minggu terakhir kehidupannya. Tanggal itu terukir di otakku. 5 April. Kinara baru berusia 7 tahun. Dia tidak meninggal karena penyakit jantung bawaan. Suaraku serak. Bramantio bohong. Ya. Pak Wicaksono melipat tangannya di meja. Dia meninggal karena dihancurkan perlahan-lahan oleh lingkungan rumahnya sendiri. Dan suaminya membiarkan itu terjadi. Aku menatap foto kecil di sudut formulir. Duyana cantik, mata besar, senyum lembut, mirip Kinara. Tapi di foto rumah sakit ini, matanya kosong. Pipinya cekung. Tidak ada lagi senyum. Ada lampiran lagi. Pak Wicaksono menyodorkan kertas fotokopian. Laporan psikolog yang menangani Duyana. Aku membaca dengan tangan yang semakin gemetar. Pasien mengalami trauma psikologis kompleks. Ibu mertua pasien menunjukkan pola manipulasi sistematis, mengisolasi pasien dari keluarga kandung, mengontrol akses ke uang meskipun pasien bekerja, menyalahkan pasien atas segala masalah keluarga, dan secara konsisten merendahkan kemampuan pasien sebagai ibu dan istri. Aku berhenti membaca. Ruangan berputar. Sari. Pak Wicaksono bangkit, mengambil segelas air. Minum dulu. Aku meneguk air itu, tapi tenggorokanku tetap kering. Nyonya Widuri melakukan hal yang persis sama ke aku. Saya tahu. Dia mengisolasi aku dari keluarga dengan bilang mereka tidak setara dengan keluarga Bramantio. Dia yang pegang semua dokumen penting kami. Dia yang suaraku patah. Dia yang selalu bilang aku gagal jadi istri karena tidak bisa hamil. Pak Wicaksono mengangguk pelan. Pola yang sama. Korban yang berbeda. Aku membaca lagi, kali ini bagian akhir laporan psikolog. Pasien sempat menyatakan keinginan untuk bercerai dan membawa anak perempuannya pergi, namun suami menolak dan mengancam akan mengambil hak asuh penuh jika pasien melanjutkan rencana tersebut. Ibu mertua mendukung ancaman ini. Pasien merasa tidak punya pilihan. Kondisi mentalnya terus menurun sejak saat itu. Air mata mengalir di pipiku tanpa izin. Duyana mencoba kabur. Dia mencoba menyelamatkan dirinya dan Kinara. Tapi mereka mengancamnya. Dan dia menyerah. Bramantio tahu ibunya menyiksa istrinya. Kata-kata itu keluar seperti racun. Dia tahu dan dia diam saja. Bahkan membantu ibunya dengan mengancam Duyana. Lebih buruk dari itu. Pak Wicaksono menunjuk catatan kaki di halaman terakhir. Baca ini. Tulisan kecil di bawah hampir tidak terbaca. Ibu mertua pasien hadir saat konseling keluarga pada tanggal 20 Maret.
Ketika psikolog menyarankan pasien dan suami tinggal terpisah sementara dari ibu mertua untuk pemulihan kesehatan mental pasien, ibu mertua menolak keras dan berkata, kalau dia tidak kuat tinggal di sini, lebih baik dia pergi sekalian. Tapi anak saya tidak akan ikut dia. Mulutku terbuka tapi tidak ada suara keluar. Nyonya Widuri mengucapkan kalimat itu di depan psikolog. Di depan anaknya sendiri. Dan Bramantio tetap diam. Kinara tidak tahu semua ini, kan? Aku menutup map itu, tidak sanggup membaca lagi. Sepertinya tidak. Aku yakin mereka bilang ke dia bahwa ibunya meninggal karena sakit biasa. Aku menyeka air mata kasar. Kinara berhak tahu. Itu keputusanmu. Tapi pikirkan baik-baik. Dia baru 17 tahun. Aku memikirkan Kinara yang sedang ujian sekarang. Kinara yang masih belajar keras meskipun hidupnya hancur. Kinara yang memelukku tadi pagi dan bilang, "Ibu, aku percaya sama ibu." Dia berhak tahu kenapa ibunya meninggal. Dia berhak tahu dia bukan sendirian. Aku pulang ke apartemen jam 6 sore. Kinara sudah ada di sana, duduk di meja dapur dengan wajah lelah tapi lega. Ujiannya bagaimana? Aku menaruh tas. Lumayan. Aku kerjakan semua soal. Dia tersenyum kecil. Ibu kemana seharian? Ketemu Pak Wicaksono. Ngobrol soal kasus. Kinara mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Dia belajar untuk tidak terlalu banyak tanya sejak kecil, kebiasaan anak yang hidup di rumah penuh rahasia. Aku duduk di seberangnya. Map biru itu masih di dalam tasku, terasa berat seperti batu. Kinara, aku perlu bicara sesuatu. Tentang ibumu. Tubuhnya menegang. Ibu kandung. Ya. Aku menarik napas dalam. Kau ingat apa yang ayahmu bilang soal kenapa dia meninggal? Penyakit jantung. Ayah bilang dia tiba-tiba pingsan di rumah dan tidak bangun lagi. Suaranya pelan. Kenapa? Itu bohong. Ketukan pintu datang pukul 8 malam, keras dan mendesak. Kinara yang sedang mencuci piring langsung membeku. Matanya menatapku dengan panik. Sari! Buka pintunya. Suara Bramantio menggema di koridor apartemen. Anjani keluar dari kamar, wajahnya tegang. Mau aku yang buka? Tidak. Biar aku. Aku berdiri, menghalangi Kinara dengan tubuhku. Kau tunggu di kamar. Ibu. Sekarang. Kinara menurut, berlari ke kamar dan menutup pintu pelan. Aku mendengar klik kunci dari dalam. Aku membuka pintu. Bramantio berdiri di depan dengan setelan kerja rapi dan bau kuet mawar merah besar di tangannya. Wajahnya tersenyum, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Sekarang hanya terlihat palsu. Sayang. Dia menyodorkan bunga itu. Aku minta maaf. Aku tidak menerima bunga itu. Maaf untuk apa? Untuk semua yang terjadi. Dia melangkah maju, tapi aku tidak mundur. Aku terbawa emosi. Aku tidak bermaksud memukul Kinara. Kau tahu aku tidak seperti itu. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu lagi, Bramantio. Senyumnya sedikit retak. Jangan begitu. Kita sudah 10 tahun bersama. Satu kesalahan tidak bisa menghapus semua itu. Satu kesalahan. Aku tertawa pahit. Kau sebut menampar anakmu sendiri satu kesalahan. Aku sudah bilang aku menyesal. Suaranya meninggi,
Lalu dia menarik napas dalam dan menurunkannya lagi. Dengar, aku tahu aku salah. Makanya aku datang. Aku ingin kita bicara baik-baik. Anjani berdiri di belakangku, siaga. Aku merasakan kehadirannya memberi kekuatan. Bicara di sini saja. Aku tidak membukakan pintu lebih lebar. Singkat. Bramantio melirik Anjani dengan tatapan tidak suka, tapi dia mengangguk. Baiklah. Pulang, Sari. Bawa barang-barangmu dan pulang. Aku sudah siapkan kamar Kinara seperti biasa. Kinara tidak akan kembali. Rahangnya mengeras. Dia anakku. Tempatnya di rumahku. Rumah yang mana? Yang dia ditampar di ruang makan? Atau yang dia dipaksa nikah dengan pria asing? Pak Dharma anaknya berpendidikan. Lulusan luar negeri. Kinara harus bersyukur. Kinara 17 tahun. Aku memotong. Dia masih sekolah. Sekolah bisa ditunda. Pernikahan dengan keluarga Dharma akan buka banyak kesempatan untuk bisnis kita. Bisnis MU. Kata-kata itu keluar dingin. Bukan bisnis kami. Bukan bisnis Kinara. Bramantio terdiam. Lalu dia mengubah strategi. Senyumnya kembali, lebih lembut kali ini. Sayang, dengar. Aku tahu kau kesal. Aku mengerti. Tapi kita bisa selesaikan ini di rumah. Sebagai keluarga. Keluarga tidak menjual anaknya. Aku tidak menjual dia. Dia mengangkat tangan frustasi, bunga mawar jatuh ke lantai. Ini tentang masa depannya. Tentang keamanan finansial. Kau pikir aku bisa biayai kuliahnya? Dengan ekonomi sekarang, aku ingin tertawa. Ingin teriak. Tapi aku menjaga suaraku tetap rata. Kau bisa. Kalau kau tidak transfer 1.200.000.000 ke ibumu 5 tahun terakhir. Wajahnya berubah putih. Dari mana kau? Aku sudah lihat semua mutasi rekening. Semua aset yang kau pindahkan ke nama ibumu. Dengan uangku. Itu urusan keluarga. Kau tidak berhak. Itu uangku. Suaraku akhirnya meledak. Uang yang kukumpulkan 10 tahun. Dan kau curi untuk kasih ke ibumu. Anjani meletakkan tangan di bahuku, mengingatkan aku untuk tetap tenang. Aku menarik napas. Bramantio menatapku dengan mata menyipit. Kau sudah bicara sama pengacara? Ya. Kau mau cerai? Ya. Keheningan tebal memenuhi koridor. Tetangga di sebelah mengintip dari balik pintu, tapi langsung menutupnya lagi saat Bramantio menatap tajam. Baik. Bramantio melipat tangannya. Kalau itu maumu. Tapi dengar penawaranku dulu. Aku tidak. Kau pulang. Kita lupakan semua ini. Aku bahkan akan kasih kau akses penuh ke rekening. Dia mendekat, suaranya menurun jadi berbisik. Tapi Kinara harus pergi. Jantungku berhenti sedetik. Apa? Kinara. Aku sudah cari pesantren bagus di Garut. Jauh dari Jakarta. Dia bisa sekolah di sana sampai lulus. Kita berdua bisa mulai lagi. Fokus ke pernikahan kita. Aku menatapnya, benar-benar menatap, untuk pertama kalinya sejak dia datang. Matanya serius. Dia benar-benar percaya ini solusi yang wajar. Kau mau buang anakmu. Aku mau selamatkan pernikahan kita. Dia menggenggam tanganku,
tapi aku menariknya lepas. Ibu benar, Sari. Kinara sudah jadi masalah sejak awal. Dia yang bikin kita tidak bisa punya anak sendiri. Kau yang vasektomi, Bramantio. Dia membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata keluar. Kinara cerita semuanya. Tentang apa yang ibumu bilang ke dia. Tentang vasektomi yang kau lakukan 5 tahun lalu tanpa bilang ke aku. Aku melangkah maju, membuatnya mundur. Kau biarkan aku pikir ada yang salah dengan tubuhku. Kau biarkan aku minum obat-obatan yang tidak perlu. Kau biarkan aku patah hati setiap bulan selama 5 tahun. Sari, itu keputusan medis. Aku punya alasan. Alasan apa? Karena kau tidak mau repot? Karena ibumu bilang 1 anak sudah cukup. Aku merasakan Kinara membuka pintu kamar sedikit, mendengarkan. Atau karena kau memang tidak pernah berniat punya keluarga denganku? Bramantio mengusap wajahnya, frustrasi. Kau tidak mengerti. Ibu bilang. Ibumu juga yang bilang ke istri pertamamu hal yang sama, kan? Kata-kata itu keluar seperti peluru. Ibu MU yang siksa Duyana sampai dia depresi. Sampai dia menyerah. Sampai dia meninggal. Bramantio mundur selangkah. Duyana meninggal karena sakit jantung. Bohong. Aku menarik fotokopi rekam medis dari saku belakangku, melemparkannya ke dadanya. Dia meninggal karena kalian berdua membunuhnya perlahan-lahan. Dan kau mau lakukan hal yang sama ke aku. Bramantio membaca kertas itu, tangannya gemetar. Wajahnya semakin pucat setiap detik. Tapi aku bukan Duyana. Suaraku keluar tenang, dingin, stabil. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan mati untuk buat kau nyaman. Bramantio mengangkat wajahnya, mata merah. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau pikir kau bisa bertahan tanpa aku? Aku bertahan 10 tahun dengan uangku sendiri. Sementara kau hidup dari uangku. Dia menggertakkan gigi. Kalau kau lanjutkan ini, kau akan kehilangan segalanya. Rumah. Mobil. Reputasi. Aku akan pastikan tidak ada firma arsitektur di Jakarta yang mau terima kau. Coba saja. Bramantio menatapku lama, mencari tanda keraguan. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Kau akan menyesal, Sari. Aku sudah menyesal. Menyesal menikahimu. Dia berbalik dan berjalan menuju lift, punggungnya kaku. Tapi sebelum pintu lift tertutup, dia berbalik sekali lagi. Kinara tetap anakku. Secara hukum, kau tidak akan menang. Pintu lift tertutup. Aku berdiri di ambang pintu apartemen, tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Anjani memelukku dari belakang. Kau hebat. Pintu kamar terbuka. Kinara keluar dengan mata berkaca-kaca, tapi kali ini bukan air mata sedih. Ibu benar-benar akan lawan dia? Aku menatapnya, gadis yang kehilangan ibu kandungnya karena keluarga yang sama. Gadis yang sekarang menatapku dengan harapan. Sampai akhir. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa dingin meskipun AC-nya mati. Aku duduk di sebelah Pak Wicaksono, tangan terlipat rapat di pangkuan. Di seberang, Bramantio duduk bersama pengacaranya, seorang pria bertubuh besar bernama Gunawan yang terkenal kejam di ruang sidang. Nyonya Widuri duduk di barisan penonton tepat di belakang Bramantio, dagu terangkat tinggi, tatapan meremehkan tertuju padaku. Kinara tidak ada.
Pak Wicaksono menyarankan dia tidak perlu hadir hari ini, terlalu berat untuk anak seusianya. Hakim Wirastuti membuka sidang dengan ketukan palu. Sidang perceraian nomor 321/2025 dibuka. Penggugat, Sari Maheswari, melawan tergugat, Bramantio Adiwangsa. Pengacara Bramantio berdiri, membuka map tebalnya dengan gerakan dramatis. Yang mulia, klien saya adalah korban dalam kasus ini. Istrinya meninggalkan rumah tanpa alasan jelas, membawa anak kandung klien saya, dan kini menuntut aset yang bukan haknya. Pak Wicaksono bahkan tidak bergerak. Dia hanya mencatat sesuatu di notes kecilnya. Nyonya Sari adalah istri yang mengabaikan kewajiban rumah tangganya. Gunawan berjalan di depan hakim, suaranya menggelegar. Dia lebih fokus pada karirnya daripada keluarga. Dia menolak membantu suami menjalankan bisnis keluarga. Dan yang paling parah, dia mencuci otak anak tirinya untuk membenci ayah kandungnya sendiri. Aku menggigit bagian dalam pipiku. Jangan bereaksi. Jangan kasih dia kepuasan itu. Kami punya bukti Nyonya Sari sering pulang larut malam, meninggalkan anak di rumah sendirian dengan pengasuh. Gunawan menyodorkan dokumen ke hakim. Ini catatan kehadiran dari kantornya, dia lembur hampir setiap hari. Hakim membaca dokumen itu dengan kacamata bacanya yang tebal. Dan sekarang, Gunawan berbalik menghadapku, dia menuntut aset yang dikumpulkan keluarga Bramantio selama bertahun-tahun. Padahal dia sendiri tidak berkontribusi apa-apa selain gaji kecilnya sebagai arsitek junior. Senior. Pak Wicaksono akhirnya berdiri, suaranya tenang tapi tajam. Klien saya adalah arsitek senior, bukan junior. Dan gajinya 2 kali lipat gaji rata-rata untuk posisi tersebut. Gunawan menatapnya kesal. Itu tidak relevan. Sangat relevan. Pak Wicaksono mengambil remote proyektor. Layar putih di dinding menyala, menampilkan tabel Excel raksasa. Ini adalah rekonstruksi forensik keuangan yang kami lakukan terhadap rekening bersama Tuan Bramantio dan Nyonya Sari selama 10 tahun pernikahan. Aku melihat angka-angka itu dengan jelas dari tempat dudukku. Kolom hijau menunjukkan kontribusiku. Kolom merah menunjukkan kontribusi Bramantio. Hijau jauh lebih tinggi. Nyonya Sari berkontribusi 73% dari total pemasukan rumah tangga selama 10 tahun terakhir. Pak Wicaksono menunjuk angka di layar. Sementara Tuan Bramantio hanya 27%. Gunawan bangkit. Yang mulia, ini fitnah. Bisnis klien saya menghasilkan rugi 5 tahun berturut-turut. Pak Wicaksono menampilkan laporan keuangan perusahaan Bramantio. Bisnis konstruksi Tuan Bramantio hanya bertahan karena suntikan dana dari rekening bersama, yang sebagian besar berasal dari gaji Nyonya Sari. Bramantio mencengkeram meja di depannya. Wajahnya memerah. Dan yang lebih menarik, Pak Wicaksono mengklik slide berikutnya, adalah transfer sistematis ke rekening Nyonya Widuri Kuswardani, Ibu Tuan Bramantio. Total 1.230 juta rupiah dalam 5 tahun. Semua dilakukan tanpa persetujuan atau tanda tangan Nyonya Sari. Hakim melepas kacamatanya, menatap Bramantio tajam. Tuan Bramantio, apakah ini benar? Bramantio berdiri, gugup. Yang mulia, itu adalah bantuan keluarga. Ibu saya membutuhkan. Dari rekening bersama. Hakim memotong. Tanpa persetujuan pihak lain. Gunawan mencoba menyelamatkan. Yang mulia, dalam budaya kita, membantu orang tua adalah kewajiban. Dengan uang orang lain. Pak Wicaksono menyerang.
Nyonya Widuri menggunakan uang itu untuk membeli properti atas namanya sendiri. Ini bukan bantuan keluarga. Ini pengalihan aset ilegal. Hakim mengangguk pelan, mencatat sesuatu. Tapi itu bukan satu-satunya masalah di sini. Pak Wicaksono berjalan ke belakang ruangan. Pintu terbuka, 3 wanita masuk, aku mengenali mereka. Bey Lastri, Bey Yanti, dan Bey Tutik. Mantan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah kami dalam 5 tahun terakhir. Nyonya Widuri bangkit dari kursi. Apa-apaan ini? Hakim mengetuk palu. Duduk, atau saya usir ibu dari ruang sidang. Nyonya Widuri duduk dengan rahang mengeras. Bey Lastri dipanggil duluan. Dia berusia hampir 60 tahun, punggungnya bungkuk, tapi matanya tajam. Ibu bekerja di rumah Tuan Bramantio berapa lama? Pak Wicaksono bertanya. 3 tahun, Pak. Dari 2022 sampai tahun lalu. Apa yang ibu lihat selama bekerja di sana? Bey Lastri melirik Nyonya Widuri sebentar, lalu menatap Hakim. Nyonya Widuri sering marah-marah ke Nona Kinara. Bilang dia bodoh, tidak berguna, beban keluarga. Hampir setiap hari. Gunawan bangkit. Yang mulia, ini hanya kesaksian pembantu yang mungkin tidak suka majikannya. Saya berhenti kerja karena tidak tega lihat Nona Kinara disakiti terus. Bey Lastri memotong, suaranya keras. Bukan karena gaji. Gaji baik. Tapi hati saya tidak kuat. Bey Yanti dipanggil berikutnya. Kesaksiannya sama. Lalu Bey Tutik, yang paling muda dari ketiganya, baru 25 tahun. Saya pernah lihat Nyonya Widuri menyuruh Nona Kinara berlutut di lantai dapur 2 jam karena lupa matikan kompor. Dia berkata dengan suara gemetar. Nona Kinara menangis minta maaf, tapi Nyonya tetap tidak kasih bangun. Tuan Bramantio lewat, lihat, tapi tidak bilang apa-apa. Aku mendengar isak tangis kecil dari barisan penonton. Tetangga kami yang juga hadir sebagai saksi. Hakim menatap Bramantio dengan ekspresi jijik. Tuan Bramantio, Anda punya tanggapan? Bramantio membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Satu lagi, Yang Mulia. Pak Wicaksono mengambil laptop, mencolokkannya ke proyektor. Ini rekaman CCTV dari rumah tetangga Tuan Bramantio. Diambil tanggal 28 Januari 2025, hari Nyonya Sari dan Kinara meninggalkan rumah. Video mulai diputar. Kualitasnya sedikit buram karena diambil dari sudut, tapi cukup jelas. Bramantio berdiri di ruang makan. Kinara di depannya. Tangannya terangkat, lalu menampar. Suara tamparan itu bahkan terdengar lewat speaker. Beberapa orang di ruang sidang tersentak. Kinara jatuh. Bramantio meneriaki dia. Nyonya Widuri berdiri di samping, menyaksikan. Lalu aku masuk frame, mengambil tas Kinara, menarik tangannya, berjalan keluar. Video berhenti. Keheningan total memenuhi ruang sidang. Hakim melepas kacamatanya, mengusap matanya yang lelah. Saya sudah cukup mendengar. Gunawan mencoba satu usaha terakhir. Yang Mulia, klien saya berada di bawah tekanan bisnis yang berat. Dia kehilangan kontrol sesaat. Diam. Hakim menatapnya dingin. Saya sudah bilang cukup. Dia membuka putusan tertulisnya, membaca dengan suara tegas. Pengadilan mengabulkan gugatan perceraian Nyonya Sari Maheswari. Pernikahan dengan Tuan Bramantio Adiwangsa dinyatakan putus. Dadaku terasa ringan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu.
Terkait pembagian aset, pengadilan memutuskan bahwa Nyonya Sari berhak atas 65% dari total aset pernikahan, termasuk aset yang telah dialihkan secara ilegal ke pihak ketiga. Nyonya Widuri Kuswardani diwajibkan mengembalikan properti dan dana yang diperoleh dari rekening bersama dalam waktu 90 hari. Nyonya Widuri berdiri, wajahnya merah padam. Ini tidak adil. Itu rumah saya. Dibeli dengan uang curian. Hakim menatapnya tajam. Duduk, atau saya tahan ibu atas contempt of court. Nyonya Widuri duduk, tubuhnya gemetar menahan amarah. Dan terakhir, hakim menatapku, terkait hak asuh Kinara Saraswati, anak kandung Tuan Bramantio. Mengingat bukti kekerasan fisik dan verbal, serta permintaan tertulis dari Kinara sendiri yang sudah berusia 17 tahun, pengadilan memberikan hak asuh penuh kepada Nyonya Sari Maheswari. Dunia berhenti berputar. Aku menang. Kinara akan tetap bersamaku. Bramantio menatapku dari seberang ruangan, matanya kosong, wajahnya hancur. Tapi aku tidak merasakan apa-apa untuknya. Tidak marah. Tidak sedih. Tidak bahkan lega. Hanya selesai.